1.200. Padahal maksimal standarnya berapa? Maksimal 120 sampai 200. Ini sampai berapa? 800, 1.200. Kemarin Mas Said nangani pasien anak SMP kelas 2, ini diabetesnya sampai 900. Goro-goro apa? Minum minuman yang berwarna itu loh, botolan-botolan itu sayang ya. Hati-hati ya. Kurangi makan mie instan ya. Kurangi makan apa? Minum-minuman yang itu ya. Kalau sarapan pakai apa? Kalau tadi yang sarapan kemarin Jumat sarapan ke sekitar sekolah pakai apa sayang? Namanya siapa ini? Namanya ya Susi. Namanya siapa? Oh, Susanti. Namanya siapa? Oh, Siti. Oh, Mas Bian. Mas Bian kalau sarapan pakai apa sayang? Apa? Kalau mau berangkat sekolah, tahu tempe? Oh, telur. Masya Allah, pinter ya. Terus ini yang jilbab hitam tuh yang pojokan namanya siapa? Santoso. Namanya siapa sayang? Oh, Basuki. Oh, namanya siapa? Yaya. Saya. Oh, Tasya. Tasya kelas berapa sayang? Oh, 1 SMP. Oh, kuliah semester 1. Oh, 1 SD. Cita-cita mau jadi apa? Polwan siap gerak. Tepuk tangan buat Tasya. Polwan Tasya. Amin. Siap gerak. Tegap gerak. Balik kanan gerak. Jungkir balik gerak. Jangan nabrak gerak. Masya Allah. Tasya, kalau sarapan pakai apa sayang? Siapa? Siapa? Pakai sayur. Sip dan sehat ya. Banyak minum air putih ya. Jangan minum minuman yang kemasan-kemasan ya. Yang terakhir, namanya siapa? Yayu. Namanya siapa? Ahdan kelas berapa sayang? Kelas 3 SMA. Oh, 3 SD. Cita-cita mau jadi apa Ahdan? Ada yang bilang polwan, masuk polwan. Apa? Nggak tahu. Polisi, tentara, Ustadz ya. Amin. Yuk kita manggil di Ahdan, Ustadz Ahdan. 1, 2, 3. Amin Allahumma amin. Kok kayaknya sering ketemu ya jenengan? Oh, putranya panjenengan. Oh, putranya Ustadz itu. Ya pun. Jenengan nggak bilang kalau putranya Ustadz itu. Tepuk 1, 2. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Anteng-antengan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang banyak kepada kita semuanya. Niscaya ketika kita menghitung nikmat-nikmat itu, maka niscaya pula kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat itu karena begitu banyaknya. Untuk itu ada di semuanya, ustaz-ustazah semuanya, mari kita selalu bersyukur dan bersyukur satu di antaranya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengharap syafaat beliau hingga dia berakhir nanti. Untuk itu mari kita selawat Nabi dengan mengucap yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Ustadz kita yaitu Ustadz, kalau di sini Ustadz Nuri atau Ustadz Sinten nggih? Ustadz Nuri juga nggih? Ustadz Nuri, I love you Ustadz Nuri. Yang kami muliakan Ustadz Zaza TPA Masjid Al-Muhtadin, hadir juga tengah-tengah kita ibu yang ngagem jilbab biru nyepeng HP menika Mamah Dede. Lalu yang jilbab coklat masker hitam menika Ustazah Okisnya Dewi. Lalu yang jilbab biru kocok paningal menika Ustazah Peggy Melati Sukma. Lalu yang jilbab cemeng gendong putri jilbab merah yang menikah Ustazah Siti Nurhalisa. Lalu ibu yang jilbab biru samping
pintu yaitu Bu Siti, Bu Ayu Ting Ting. Serta adik-adik saya yang Kak saya cintai, Kak saya banggakan. Semoga adik-adik semuanya menjadi yang soleh dan solehah, menjadi cita-cita harapan adik semuanya, cita-cita setinggi langit, cita-cita setinggi surga. Allah kabulkan, Allah ridhai, Allah berkahi, Allah ijabahi. Amin Allahumma. Kita doakan dan adik semuanya menjadi yang soleh dan solehah. Amin. Jadi anak yang pinter, jadi anak yang soleh, jadi anak yang hebat, jadi anak yang kuat. Kita doakan dan adik-adik semuanya menjadi anak yang berbakti pada bapak ibunya, berbakti pada ustadz ustazahnya, berbakti pada bapak ibu gurunya. Kita doakan dan adik-adik semuanya menjadi anak yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin TPA, rajin sekolah, rajin belajar. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi anak yang sukses, jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi tentara, jadi polisi, jadi petani, jadi dokter, jadi youtuber, jadi pengusaha, jadi insinyur, jadi kontraktor, jadi kiai, jadi ustadz, jadi ustazah, besok gede jadi istrinya ustadz. Amin. Kita doakan dan adik-adik semuanya menjadi anak yang kaya raya, bisa bangun masjid, bangun pada pesantren, bisa bangun rumah untuk anak yatim piatu, bisa sedekah anak yatim piatu, bisa infak sedekah yang lainnya, bisa kurban wedhus, kurban sapi, bisa naik haji. Amin. Adik ngaji pakai becak, pit ontel, gerobak bakso, gerobak mie ayam, gerobak soto. Yang ini odong-odong. Enggak. Orang ngaji pakai pesawat terbang. Makanya rajin 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 kemes, rajin sholat. Yes, gitu nggih. 1, 2, 3. Rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin sekolah, rajin belajar, rajin nangis. Enggak. Anteng-antengan. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, menikah beberapa puluh tahun, belum punya momongan, belum dikasih oleh Allah adik bayi. Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh ya Allah, seperti ini ya Allah, yang batin nonong ya Allah, seperti ini ya Allah, yang bipate sipit ya Allah, seperti ini ya Allah, yang rambutnya keriting ya Allah, kriwil-kriwil ya Allah, seperti yang jilbab biru ya Allah, yang pesek tapi solehah ya Allah. Allahu Akbar. Barang siapa berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Dengan izin Allah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama siapa? Siti siapa? Bunda Siti Hajar mengandung istriku. Ustazah jilbab coklat, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya berapa? 2 nggih. Yang pertama Bunda Siti Sarah nggih, yang kedua baru Bunda Siti Hajar nggih, yang mengandung Bunda Siti Hajar. Oh, istriku, ya Allah, matur nuwun ya Allah, ya Allah, I love you.
9 bulan ibu mengandung. Tak deng. Dengan izin Allah, Bunda Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki. Anakku, bapak. Siapa yang ceritanya pengen jadi apa itu Ismail masih kecil? Oh ini agak lemu abad lingin dong. Ini ya. Oh anakku Ismail, bapaknya anakku. Loh, katanya tadi mau duduk. Hop, sap. Siapa yang jadi pemeran Ismail yang masih kecil? Ini ya. Mau nggak? Gak apa-apa ya. Ya udah, kamu sayang ya. Kamu ya. Masuk kamu. Ini aja ya. Ini ya. Ya udah, gini aja. Yang jadi ustadz siapa namanya? Ahdan ya. Ahdan, anakku Ismail. Anakku. Gendong. Apa-apa teman bapakmu dong. Anakku. Bahagia. Ahdan digendong izin. Oh, anakku bahagia. Jadi ini ya pemerannya ya. Namanya siapa kamu? Namanya siapa? Farid gendong ya. Digendong ya. Enggak apa-apa. Digendong ya. Ya nih ya, digendong ya. Siapa yang mau digendong? Ya nih. Sini hop. Sini. Ini ya, ngomong ya. Anakku. Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah bahagia sekali. Bunda Siti Hajar juga bahagia sama dengan ibunya Adik ketika mengandung Adik, melahirkan Adik. Bahagia enggak? Seneng enggak? Senang. Termasuk ayahnya Adik juga senang dikarenai rojo yang luar biasa itu adik-adik semuanya, termasuk Ustadz Nuri putranya pinten Sat? Oh 3. Kok kemarin bilang sama saya 5 ya? Yang 2 yang mana ya? 3 nggih. Ustadz Nuri juga bahagia. Ini termasuk putranya nggih. Yang nomor berapa? 1. Oh anakku bahagia. Kau kasih ini ya. Bapaknya Adik bahagia loh ketika dikasih rezeki. Adik itu ada video sayang ya. Ibunya juga bahagia. Anakku. Gak usah kemana, gak usah lari. Masih cuma yang ini. Anakku. Mas Said anaknya 9 kan, ada yang anak perempuan juga. Anakku yang perempuan. Enggak ada. Tapi 1, 2. Kalau adik bayi nangis biasanya apa? Ngantuk atau pengen mimik cucu. Asih. Singkat cerita Dedek semuanya, ternyata Bunda Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail yang masih bayi disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah naik onta. Bismillahirrahmanirrahim. Dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam, dubi dam dam,
dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam. Di padang pasir nggak ada apa-apa, nggak ada Alfamaret, Indomaret, nggak ada angkringan, nggak ada toko apapun, bahkan nggak ada orang sama sekali. Di padang pasir, Bunda Siti Hajar bersama adik bayinya bernama Ismail, mereka berdua ditinggal oleh Kanda Ibrahim alaihissalam. Istriku, nggak salah ring. Istriku, oh Kanda Adam, istriku, Kanda Adam, istriku, maafkan suamimu ya. Ini karena perintah. Ini perintah siapa yang memberitakan? Allah. Kamu sementara waktu tinggal di padang pasir, nggak ada apapun. Cuma mereka membawa perbekalan secukupnya dari rumah di Madinah. Oh, anakku Ismail, nggak salah nih. Anakku Ismail, anakku. Singkat cerita, ditinggal. Assalamualaikum, istriku, anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam. Dah ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu siapa? Bunda Siti Hajar dan siapa? Ismail yang masih kecil, bahkan masih bayi. Mereka hanya berduaan, tidak ada siapapun di padang pasir. Awalnya bahagia, punya momongan, senang, bahagia, sama dengan bapak punya adik-adik juga bahagia. Ustazah yang jilbab coklat sudah berkeluarga? Sudah nggih? Dah, yang belum, yang jilbab biru kacamata belum ya? Besok panjenengan kalau punya anak bahagia pasti, masya Allah. Tak doakan anak jangan 9 nggih, insyaallah nggih. Insyaallah. Bahagia tetapi apa? Berubah jadi sedih. Kenapa? Kan harus berpisah, meninggalkan kota yang sudah ramai, Madinah menuju Mekah, tapi masih sepi, nggak ada apapun waktu itu. Cuma Bunda Siti Hajar berduaan dengan adik bayinya. Panas, nggak ada apapun, nggak bisa jajan di sana, nggak bisa beli apapun di sana. Dah, singkat cerita, perbekalannya habis. Perbekalannya habis. Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih kecil nangis. Bunda Siti Hajar apa? Berlari-lari kecil cari air. Anakku sebentar ya, tak cari air dulu. Air. Masa cuma kesana-kesini loh ya. Air. Nggak ketemu. Hah? Sana, air. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, tetapi tidak menemukan air. Dan ini dalam rukun haji, diperingati dengan apa? Sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan Bapak Ibunya adik-adik yang belum haji, kita doakan dan segera berhaji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lari-lari kecilnya Bunda Siti Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali cari air. Kenapa? Karena perbulan sudah habis. Adik bayinya menangis, Ismail kecil nangis. Nggak ketemu. Justru apa? Allah memberikan air ketika Nabi Ismail kecil nangis. Menghentakkan kakinya. Dung, 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 dung. Allah Akbar, kuasanya Allah
keluar air di tanah yang di atasnya kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Bunda Hajar kaget, Masya Allah, ya Allah, maturun ya Allah. Bunda Hajar mendekati air yang muncul dari tanah. Di bawahnya kaki Nabi Ismail yang masih kecil. Zam itu berkumpullah. Zam. Akhirnya menjadi air zam. Siapa yang sudah minum air zam-zam? Pernah, oh Masya Allah. Sudah pernah ya? Masya Allah. Ada doa khusus ketika minum air zam-zam. Termasuk mbaknya ketika minum air zam-zam, diniati ben untuk bojo juga boleh ya Allah. Dapat suami maksudnya, mohon maaf. Insya Allah. Zam. Berkumpullah itu artinya zam. Berkumpullah, zam. Akhirnya menjadi air zam. Dah, singkat cerita, adik-adikku sayang. Karena di situ ada sumber mata air yaitu zam-zam, air yang diberkahi oleh Allah. Air yang diberkahi oleh Allah yang pertama air zam-zam, yang kedua air hujan, yang ketiga apa? Air RO. Kenapa air RO? Karena masih dodolan mesin RO. Kalau yang poin 3 bahasa iklan. Kalau orang jual amanah ya yang nomor 3 air amanah, nomor 1 air zam-zam, yang kedua air hujan, yang ketiga air amanah, karena jualan air amanah. Allahu Akbar. Artinya apa? Yang tanya padang pasir tandus, tidak ada apapun. Di situ ada sumber air. Kalau berarti di situ ada air, sumber kehidupan. Ada apa? Orang-orang pada berdatangan ya menempati rumah-rumah yang tandus itu. Ada apa? Bangun rumah di sekitar air zam-zam itu. Dah beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim menjemput dari Madinah ke Mekah naik onta. Bismillahirrahmanirrahim. Dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam. Kaget Nabi Ibrahim yang ternyata penduduknya sepi, nggak ada siapapun, padang pasir tandus, nggak ada apa-apa, cuma Bunda Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Loh, kok sekarang banyak rumah? Istriku mana? Istriku Bunda Siti Hajar, anakku Ismail. Nggak ada yang menyahut karena saking banyak penduduk, banyak rumah-rumah. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, Assalamualaikum Pak D. Pak D, jenengan ngetos seorang ibu. Ini penduduk pertama yang di sini waktu itu belum ada siapapun, dengan seorang anak Ismail umur sekitar 10 tahun 12 tahun. Ngetos buatan? Oh buatan ngetos. Oh iya pun. Nuhun Pak D. Assalamualaikum. Mbak Uyut, Assalamualaikum. Mbak Uyut tahu ada seorang ibu yang dulu penghuni pertama di sini, semua ada apapun, bersama seorang anak namanya Ismail, kurang lebih umurnya 10-12 tahun. Tahu enggak? Oh batang ngetos. Oh iya pun. Assalamualaikum Mbak Uyut. Assalamualaikum. Romo. Nek Romo itu bapak lho nggih. Romo bunda nggih. Romo kula Ibrahim. Romo ngertos ada seorang ibu bernama Bu Siti Hajar sama Ismail, kurang lebih umurnya 10 tahun 12 tahun. Dan sebelah pun di rumahnya. Oh menika nggih, matur nuwun Romo nggih. Assalamualaikum Romo. Dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam dam, dubi dam. Betul niki Romo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Ibrahim, saya Ibrahim alaihissalam. Apa betul yang di dalam rumah itu Ibu Siti Hajar sama Ismail? Dari dalam yang mana itu rumahnya Bu Siti Hajar mendengar, oh, ada Ibrahim. Dibukai, nget, suamiku, istriku, suamiku, istriku, 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 aku suamimu, istriku. Insya Allah, istriku, suamiku,
istriku, suamiku, 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 suamiku. Kaifa haluk istriku, alhamdulillah. Kanda Ibrahim, alhamdulillah. Mana anak kita Ismail? Ismail kan masih bayi. Was ketika ditinggal di padang pasir sama ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana putra kita Ismail? Ismail, Ismail, bapak nak, anakku, anakku, dan anakku, bapak nak Ismail, ya Allah. Mereka bahagia. Dah. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Siti Hajar dan Ismail, mereka hidup bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Dia sholat, dia ngaji, dia berbuat kebaikan, dia sayang kepada sesama. Akhirnya mereka hidup bahagia. Ya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sare bermimpi untuk diuji oleh Allah, cinta Allah atau cinta anaknya. Kaset mau tanya, adik-adik, cinta Allah atau cinta HP? Adik-adik, cinta Allah atau cinta HP? Tenane, amin Allahumma amin. Mas Said ngajak istrinya Mas Said, Bunda Yani, jenengan cinta Allah atau cinta suaminya? Cinta Allah nggih. Nek suaminya nambah lagi nggak masalah nggih. Iya. Ustazah Nuri, cinta suami atau cinta Allah yang utama? Cinta Allah nggih. Ya insyaallah. Ustazah Nuri berbakti pada sang suami, semata berbakti kepada Allah. Adik-adik, cinta TV atau cinta Allah? Cinta Allah. Cinta dunia atau cinta Allah? Cinta Allah. Kalau cinta Allah dia akan pernah ada akhirnya, bahkan kita akan bahagia di akhirat nanti, dan kita akan dipertemukan oleh Allah kelak di akhirat nanti. Tapi kalau cinta dunia, dunia akan meninggalkan kita. Tapi kalau cinta Allah, Allah nggak akan meninggalkan kita, bahkan nanti Allah akan menjumpai kita kelak di akhirat di surganya Allah nanti, insya Allah. Amin Allahumma. Nabi Ibrahim diuji, dah nikah berpuluh tahun nggak punya momongan, sampai-sampai Nabi Ibrahim AS itu punya momongan umur 98 tahun. Ustadz, jenengan yuswa pinten? Yuswa berapa? 50. Kalau jenengan itibak kanjeng Nabi 90 tahun masih produksi, masih punya anak lagi loh kalau itibak kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah. 96 masih produktif. Dah diuji oleh Allah cinta anaknya atau cinta Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Sampai beberapa kali ada disampaikan kepada anaknya, anakku, ya ayah, karena Ismail anak yang soleh. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau wahai anakku. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abi, kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, saya mendengar dan taat. Ada singkat cerita, pagi-pagi Nabi Ibrahim mengajak putranya Ismail ke sebuah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ciki-ciki bom bom, alala bom bom, ciki-ciki bom bom, alala bom bom. Di tengah jalan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam digoda, ada kakek-kakek badan setan. Setan bisa berubah bentuk kecuali dua hal, Allah dan Rasulullah. Setan nggak bisa berubah bentuk Allah dan Nabi Muhammad. Tapi kalau setan berubah bentuk selain Allah dan Nabi Muhammad bisa. Karena setan berubah jadi apa? Kakek-kakek. Ngadang Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Assalamualaikum Ismail.
Waalaikumsalam. Kek, ada apa kek? Ismail, tak kasih tahu ya. Kamu itu sama bapakmu mau diajak di sebuah tempat mau disembelih, tahu enggak? Lalu Ismail bilang, ini yang penting Allah, wahai kek. Enggak. Bapakmu itu galak, bapakmu nggak baik. Kamu mau disembelih, masuk ayahnya mau nyembelih anaknya. Kek, bener kek, ayahku baik, yang penting Allah kek. Enggak, ayahmu bohong. Padahal sing bohong kakek itu, padahal itu akhirnya Nabi Ibrahim AS ngambil batu, dilemparlah kakek itu. Itu setan. Ukur setan. Dah, maju berjalan lagi. Ciki ciki bom bom, alala bom bom, ciki ciki bom bom. Di tengah jalan ada orang yang pura-pura apa? Minta tolong. Assalamualaikum Ibrahim. Assalamualaikum Ismail. Ismail, kamu ikut aku aja ya. Nah kalau kamu ikut aku tak kasih mobil Pajero warna putih. Oke, ayo. Tak beliin apapun, kan nggak usah ikut ayahmu. Kamu mau disembelih tahu nggak? Pak, ini yang berikan Allah bukan ayahku. Sama Nabi Ibrahim AS ambil batu dilempar. Karena itu setan, dihalang-halangi sampai 3 kali sehingga dalam rukun haji disebut lempar jumrah, ula, wusta, akhobah. Mudah-mudahan ada semuanya, Bapak Ibu ada yang belum haji, berhaji dan besok bisa melaksanakan rukun wajib haji. Di antaranya apa? Lempar jumlah ula, wusta dan akhobah. Itu melempar setan. Dah, singkat cerita, saya di sebuah bukit. Nabi Ismail mau disembelih. Cereng, pedang, goreng. Ini Nabi apa? Ustadz siapa yang meninggal dunia? Almarhum Ustadz Batman. Semoga beliau berserap. Nah, cereng, pedang, goreng. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor kambing kibas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Dan itu diperingati oleh umat Islam sebagai hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Kak, saya mau tanya, siapa yang tahun ini bapak ibunya ikut kurban? Siapa bapak ibunya ikut kurban? Ikut urunan sapi, kurban kambing. Masya Allah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah ganti pahala, rezeki yang lebih banyak, lebih luas. Amin Allahumma. Yang belum berkorban, kita berdoa dan bapak ibu kita bisa berkorban ya tahun depan ya. Amin Allahumma. Amin. Adik-adikku sayang, Masya Allah. Nabi Ismail AS ketika mau disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah, Nabi Ismail membantah atau menerima? Menerima. Ini perintah Allah. Kak saya mau tanya, siapa yang kepingin akhlaknya seperti Nabi Ismail kecil? Jadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada bapak ibunya, berbakti pada Allah, baik sama teman-temannya. Masya Allah, mudah-mudahan ada di semuanya seperti Nabi Ismail kecil ya. Amin Allahumma. Amin. Ya pun ada di semuanya, dan Allah memberkahi kita semuanya, meridai kita semuanya. Untuk bapak ibu kita yang berhaji, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, undur dengan selamat sampai di Indonesia dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Buat bapak ibu kita yang belum berhaji, ustaz-ustazah kita yang belum berhaji, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah segera panggil ke Baitullah menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la kawal mulk la syarikalah. Amin Allahumma. Amin. Dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma. Amin. Ya pun dari Kak saya sekian. Ada kurang dan lebih yang dimaafkan. Bila hifsabil haq fasbul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.